bisa dijelaskan nggak Mbak seberapa besar produktivitas varietas padi unggul terbaru ini jika dibandingkan dengan varietas padi yang lama? Dibandingkan dengan varietas yang lama, varietas unggul terbaru ini memang memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Nah, seberapa besar produktivitasnya itu bergantung pada jenis padinya. Ada padi sawah, padi hibrida, padi gogo, dan padi rawa. Untuk padi sawah sendiri, produktivitasnya berkisar dari 5 hingga 7 ton per hektar gabah kering giling. Untuk padi hibrida, produktivitasnya berkisar antara 7 hingga 9 ton per hektar gabah kering giling. Untuk padi gogo, produktivitasnya berkisar antara 5 hingga 6 ton per hektar gabah kering giling. Dan yang terakhir untuk padi rawa, produktivitasnya berkisar antara 4 hingga 5 ton per hektar gabah kering giling. Sobat Tani, welcome to AgriTalk, ngulik tani asyik bareng Edu Farmers. Nah, seperti biasa nih, kali ini aku juga nggak sendirian karena udah di sini nih bersama kita narasumber hari ini yaitu Mbak Fajrani Ulfa yang saat ini aktif sebagai Knowledge Officer di Edu Farmers. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Mbak Ulfa. Oke Mbak, di episode kali ini nih kita mau bahas tentang varietas padi unggul terbaru. Nah, ini mungkin topik yang udah ditunggu-tunggu petani banget nih Mbak. Karena mungkin masih pada bingung nih mau nanam apa sih di lahannya gitu. Nah, langsung aja kali ya Mbak, aku langsung tanya-tanya nih mengenai varietas padi ini. Mbak Ulfa, kan sebenarnya varietas padi ini udah banyak banget ya. Mungkin jumlahnya udah nggak kehitung gitu. Tapi kenapa nih pemerintah harus menghadirkan varietas unggul padi terbaru ini? Terkait dengan mengapa pemerintah perlu menghadirkan varietas unggul terbaru ini adalah karena ke depan produksi padi akan menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim yang menyebabkan pergeseran musim, kemudian musim hujan dan musim kemarau yang sulit diprediksi. Selain itu juga adanya kejadian banjir dan kekeringan dengan intensitas tinggi dan juga serangan hama dan penyakit tumbuhan. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, maka hadirlah varietas unggul terbaru ini agar nantinya produktivitas petani dan juga pendapatan petani ini menjadi lebih tinggi dan juga fleksibel dengan keadaan lingkungan yang ada. Oke Mbak, tadi kan berarti hadirnya varietas unggul padi terbaru ini untuk menjawab tantangan dari perubahan iklim dan lain sebagainya gitu ya Mbak. Nah, sebenarnya nih ya Mbak, dengan hadirnya varietas unggul terbaru ini kan petani pun nggak langsung menggunakan ya, nggak semuanya gitu langsung menggunakan itu. Nah, terus gimana Mbak dengan petani yang masih menggunakan varietas lama? Apakah hasil panennya akan kalah saing dengan petani yang udah menggunakan varietas terbaru? Oke, terkait dengan apakah varietas lama memiliki daya saing yang lebih rendah daripada varietas unggul baru, seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa varietas unggul terbaru ini hadir agar varietas-varietas ini mampu menghadapi tantangan yang akan datang seperti perubahan iklim hingga serangan organisme pengganggu tanaman. Nah, jika dibandingkan dengan varietas unggul terbaru, varietas lama ini mungkin memiliki ketahanan atau adaptasi yang lebih rendah terhadap perubahan iklim yang menyebabkan sistem pertanian yang dilakukan oleh petani ini kurang fleksibel terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, varietas lama juga mungkin memiliki ketahanan yang kurang baik terhadap serangan hama dan penyakit tanaman yang menyebabkan varietas lama ini mudah rusak sehingga akan merugikan untuk petani. Dan yang terakhir adalah kaitannya dengan varietas lama mungkin kurang tahan juga terhadap intensitas banjir atau kekeringan yang panjang sehingga varietas lama ini mungkin akan kurang tahan terhadap banjir dan kekeringan. Hal-hal inilah yang akan menyebabkan varietas lama ini memiliki daya saing atau hasil panen yang lebih rendah daripada varietas unggul terbaru. Oke, Mbak, tadi kan ada kemungkinan kalau masih menggunakan varietas lama itu hasil panennya akan kalah saing ya dari hasil panen terbaru gitu kan. Nah, bisa dijelaskan nggak Mbak seberapa besar produktivitas varietas padi unggul terbaru ini jika dibandingkan dengan varietas padi yang lama?
Dibandingkan dengan varietas yang lama, varietas unggul terbaru ini memang memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Nah, seberapa besar produktivitasnya itu bergantung pada jenis padinya. Ada padi sawah, padi hibrida, padi gogo, dan padi rawa. Untuk padi sawah sendiri, produktivitasnya berkisar dari 5 hingga 7 ton per hektar gabah kering giling. Untuk padi hibrida, produktivitasnya berkisar antara 7 hingga 9 ton per hektar gabah kering giling. Untuk padi gogo, produktivitasnya berkisar antara 5 hingga 6 ton per hektar gabah kering giling. Dan yang terakhir untuk padi rawa, produktivitasnya berkisar antara 4 hingga 5 ton per hektar gabah kering giling. Nah, Mbak, kalau ngomongin padi itu kan banyak ditanam di berbagai lahan ya. Ada yang di sawah, di rawa, di lahan kering atau gogo, ada juga yang hibrida. Nah, masing-masing jenis ini apakah memiliki keunggulan sendiri-sendiri, Mbak? Betul sekali, Mbak. Untuk masing-masing dari jenis padi ini memiliki keunggulan masing-masing. Misalnya untuk padi sawah, ada varietas padi sawah yang dapat ditanam di lahan tada hujan dan juga ada varietas padi sawah yang tahan terhadap salinitas. Nah, untuk padi hibrida ada varietas yang dapat mencapai potensi hasil maksimal. Untuk padi gogo, ada varietas padi gogo yang tidak memerlukan irigasi khusus sehingga memudahkan dalam pengelolaan. Dan yang terakhir untuk padi rawa, ada varietas padi rawa yang dapat ditanam di lahan yang tergenang. Oh, jadi setiap lahan itu punya varietas unggul sendiri-sendiri ya, Mbak? Nah, jadi nanti Sobat Tani tinggal menyesuaikan nih dengan lahan yang akan ditanami. Nah, Mbak bisa dikasih tahu nggak sih ke Sobat Tani untuk varietas padi unggul per masing-masing jenis tadi apa aja yang paling terbaru ya, Mbak? Oke, untuk padi sawah ada Inpari 13, Inpari 34, Inpari 35, dan Inpari IR Nutrizing. Untuk padi hibrida ada varietas HIPA 4, HIPA 7, HIPA 20, dan HIPA 21. Untuk padi gogo ada Inpago 8, Inpago 9, Inpago 12, dan Inpago 13. Dan yang terakhir untuk padi rawa ada Inpara 4, Inpara 5, Inpara 10, BLB, dan Inpara 13 Mayas. Wah, ternyata cukup banyak juga nih ya, Mbak, varietas unggul terbaru yang dirilis kementerian. Kita bicara dari lahan sawah dulu kali ini ya, Mbak, yang banyak digunakan petani pada umumnya. Tadi kan Mbak ada sebutin Inpari 13, Inpari 34, Inpari 35, Inpari IR Nutrizing. Nah, apa sih Mbak yang menjadi keunggulan yang ditawarkan oleh varietas ini? Untuk Inpari 13 ini dapat mencapai potensi hasil hingga 8 ton per hektar gabah kering giling, tahan terhadap woreng batang coklat dan juga penyakit gas, serta dapat ditanam di ekosistem sawah tada hujan di dataran rendah hingga ketinggian 600 mdpl. Kemudian untuk Inpari 34, potensi hasilnya dapat mencapai 8,1 ton per hektar gabah kering giling, tahan penyakit gas, dan toleran terhadap salinitas pada fase vegetatif dan juga dapat ditanam di dataran rendah hingga dataran sedang. Untuk yang ketiga yaitu Inpari 35, potensi hasilnya dapat mencapai 8,3 ton per hektar gabah kering giling, tahan terhadap penyakit blast, dan juga sama seperti Inpari 34 dapat ditanam di dataran rendah hingga sedang dan juga toleran salin pada fase vegetatif. Dan yang terakhir yaitu Inpari IR Nutrizing ini memiliki potensi hasil 9,98 ton per hektar gabah kering giling, tahan terhadap penyakit blast, dapat ditanam di lahan sawah irigasi, dan juga dapat ditanam di dataran rendah hingga sedang. Nah, untuk Inpari 34 dan 35 ini Mbak, kedua varietas ini agak tahan terhadap kerebahan dibandingkan dengan Inpari 13 dan Inpari IR Nutrizing. Selain itu, pada varietas Inpari 13, umur panennya lebih rendah atau lebih cepat dibandingkan dengan ketiga varietas lainnya, yaitu sekitar kurang lebih 99 hari. Baik Mbak Ulfa, tadi kan udah dijelasin ya, dari masing-masing varietas padi unggul terbaru ini punya keunggulan masing-masing. Ada Inpari 13, Inpari 34, dan selainnya itu kayak tahan rebah, kemudian dia anti hama, tahan penyakit blast gitu kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke padi hibrida nih Mbak. Sebenarnya apa sih padi hibrida itu? Apa bedanya padi hibrida ini sama inbrida? Oke, terkait dengan apa itu padi hibrida adalah padi
hasil dari persilangan dua tetua yang memiliki karakteristik atau genetik berbeda. Nah, hasil persilangan ini atau keturunan dari dua tetua padi akan mewarisi sifat-sifat baik dari kedua tetua, sehingga harapannya hasil panen atau produktivitas ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan padi inbrida. Padi hibrida memiliki kestabilan produksi, kemudian produktivitas, dan juga ketahanan terhadap hama dan penyakit yang lebih baik dibandingkan padi inbrida. Nah, dibandingkan dengan padi inbrida, padi hibrida ini ketika sudah dipanen, benihnya tidak lagi dapat ditanam untuk musim selanjutnya, sedangkan padi inbrida benihnya dapat ditanam untuk musim berikutnya. Sehingga apabila petani menggunakan padi hibrida, petani perlu membeli benih yang baru. Baik Mbak Ulfa, tadi kan kalau padi hibrida itu tuh adalah persilangan dari tetua-tetua padi ya gitu. Terus nanti kalau misalkan setelah panen dia udah nggak bisa dipakai lagi, jadi petani perlu membeli benih baru gitu kan. Nah Mbak, di awal tadi juga disebutkan kan varietas unggul terbaru dari padi hibrida ini ada HIPA 4, HIPA 7, HIPA 20, dan HIPA 21. Kira-kira apa aja nih Mbak kelebihan dari masing-masing varietas ini? Yang pertama untuk HIPA 4 ini dapat mencapai potensi hasil 10,43 ton per hektar gabah kering giling. Kemudian agak tahan terhadap worm batang coklat, hawar daun, dan juga penyakit tungro. Yang kedua ada HIPA 7, potensi hasilnya dapat mencapai 11,4 ton per hektar gabah kering giling, tahan terhadap penyakit tungro, dan baik ditanam di sawah irigasi dan juga sawah tada hujan. Yang ketiga ada HIPA 20, potensi hasilnya dapat mencapai 12,08 ton per hektar gabah kering giling dan juga tahan terhadap penyakit blas. Dan yang terakhir ada HIPA 21, potensi hasilnya dapat mencapai 11,11 ton per hektar gabah kering giling dan juga tahan terhadap penyakit hawar daun dan blas. Nah, dari keempat varietas padi hibrida ini, HIPA 4 merupakan varietas padi hibrida yang memiliki ketahanan yang baik terhadap kerebahan. Nah, untuk HIPA 20 potensi hasilnya tertinggi dibandingkan keempat varietas, dan juga HIPA 21 ini memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap penyakit. Baik Mbak, padi hibrida ini berarti memang varietasnya lebih unggul ya jika dibandingkan dengan varietas lain dalam hal hasil panen. Tadi bahkan HIPA 20 mencapai 12 ton per hektar ya. Nah, sekarang kita masuk ke padi gogo nih Mbak. Padi gogo ini kan memang ditanam di lahan kering ya Mbak. Dan varietasnya tadi kalau Mbak sebutkan ada Inpago 8, Inpago 9, Inpago 12, Inpago 13. Nah, apa sih Mbak yang menjadi keunggulan dari masing-masing varietas ini? Oke, yang pertama Inpago 8 potensi hasilnya dapat mencapai 8,1 ton per hektar gabah kering giling, tahan terhadap penyakit blas dan juga toleran kekeringan. Untuk Inpago 9 potensi hasilnya dapat mencapai 8,4 ton per hektar gabah kering giling, agak tahan terhadap worm batang coklat, hawar daun dan juga blas, namun agak toleran terhadap kekeringan dan keracunan aluminium. Yang ketiga ada Inpago 12 Akritan, potensi hasilnya dapat mencapai 10,2 ton per hektar gabah kering giling, toleran terhadap penyakit blas dan juga toleran terhadap keracunan aluminium dan kekeringan. Dan yang terakhir ada Inpago 13 Fortis, potensi hasilnya dapat mencapai 8,11 ton per hektar gabah kering giling, toleran terhadap penyakit blas, dan dapat ditanam di lahan kering subur ataupun lahan kering masam dataran rendah hingga ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Nah, dilihat dari kerebahannya, Inpago 8, Inpago 9, dan Inpago 12 ini tahan terhadap kerebahan. Baik Mbak, berarti kalau untuk padi gogo itu yang paling tinggi hasil panennya tadi ada di varietas Inpago 12 ya, yang mana mencapai 10 ton per hektar. Juga dia ini tahan terhadap keracunan aluminium. Terus juga tadi ada Inpago 13 yang hasilnya bisa 8 ton per hektar. Dia juga bisa ditanam di lahan kering subur dan lahan kering masam. Oke, sekarang kita beranjak nih Mbak ke padi di lahan rawa. Yang mana tadi ada varietas Inpara 4, varietas Inpara 5, Inpara 10 BLB, Inpara 12 Mayas. Nah, apa nih Mbak kelebihannya dari masing-masing varietas ini? Oke,
Untuk Impara 5, potensi hasilnya dapat mencapai 7,6 ton per hektar gabah kering giling. Untuk Impara 10, potensi hasilnya dapat mencapai 7,2 ton per hektar gabah kering giling, toleran terhadap penyakit hawar daun, dan toleran terhadap genangan selama 14 hari fase vegetatif. Kedua varietas ini baik ditanam di lahan rawa lebak dan sawah rentan banjir. Yang ketiga ada Impara 10 BLP, potensi hasilnya dapat mencapai 6,8 ton per hektar gabah kering giling, toleran terhadap penyakit blas dan toleran terhadap keracunan besi. Yang terakhir ada Impara 12 Mayas, potensi hasilnya dapat mencapai 8,41 ton per hektar gabah kering giling yang tahan terhadap penyakit blas. Nah, kedua varietas ini baik ditanam di lahan rawa pasang surut dan lahan lebak. Oke, itu tadi ya Sobat Tani, varietas unggul terbaru yang bisa Sobat Tani gunakan untuk ditanam di lahan Sobat Tani semua. Jadi nggak bingung lagi nih ya sekarang. Nah, Mbak Ulfa, sebenarnya saya juga penasaran nih untuk menentukan varietas yang bagus ditanam petani itu biasanya harus memperhatikan hal-hal apa aja sih? Oke, terkait dengan pemilihan varietas, petani memang perlu memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, petani perlu mengetahui kondisi lingkungan seperti jenis tanah dan juga ketinggian tempat. Yang kedua, petani perlu menentukan tujuan dari budidaya, apakah itu untuk tujuan komersial ataupun untuk konsumsi keluarga. Misalnya, petani budidaya untuk tujuan komersial, maka petani perlu memilih varietas yang memiliki produktivitas tinggi. Namun, apabila petani ingin budidaya padi untuk tujuan pangan keluarga, maka dapat memilih berdasarkan rasa atau tekstur. Yang ketiga, petani perlu memilih varietas yang tahan terhadap hama ataupun penyakit yang umumnya menyerang daerah setempat. Selain itu, petani juga perlu memastikan bahwa varietas tersebut mudah didapatkan di daerah setempat. Dan jangan lupa, petani juga perlu berkonsultasi dengan ahli agronomi, konsultan pertanian, ataupun dengan petani yang lebih berpengalaman untuk menentukan varietas mana yang terbaik atau tepat untuk dibudidayakan di lahannya. Oke Mbak, tadi kan udah disebutkan tuh ya Mbak, kata Mbak kalau untuk pemilihan ini harus memperhatikan jenis tanah, kemudian juga hama apa saja sih yang umumnya ada di daerah tersebut gitu ya. Jadi nanti disesuaikan gitu dengan varietas padi yang tahan hama ini, misalkan tahan hama wereng atau tahan terhadap penyakit blas kayak gitu ya Mbak. Nah Mbak, misal dalam satu hamparan luas itu kan biasanya tanam serentak ya. Apakah dalam satu hamparan itu petani memang harus menanam varietas yang sama, atau kalau misalkan tanamannya nggak sama varietasnya itu ada resikonya nggak sih Mbak? Oke, sebetulnya sebaiknya petani menanam satu varietas yang sama di hamparan lahan yang sama karena setiap varietas memiliki karakter pertumbuhan, kemudian waktu panen, kebutuhan terhadap air dan unsur hara, ataupun ketahanan terhadap hama dan penyakit. Sehingga apabila satu varietas ditanam di satu hamparan lahan yang sama, pengelolaannya akan lebih mudah. Namun apabila petani memang ingin menanam dua varietas berbeda di satu hamparan yang sama, tidak apa-apa. Akan tetapi, petani perlu menghadapi tantangan kebutuhan tanaman terhadap air dan unsur hara ataupun waktu panen yang berbeda. Sehingga perlu strategi-strategi khusus apabila memang petani ingin menanam dua varietas padi berbeda di satu hamparan yang sama. Misalnya, petani perlu memilih varietas yang kompatibel, kemudian petani juga perlu menanam di petak yang terpisah dan juga pengelolaannya terpisah sehingga masing-masing dari varietas ini dapat optimal dalam pengelolaannya. Oke, Sobat Tani dicatat ya, dianjurkan untuk tidak menanam lebih dari satu varietas dalam satu hamparan sawah. Tapi kalau misalkan Sobat Tani mau coba-coba untuk menanam dua varietas dalam satu hamparan, itu bisa dilakukan dengan dua petak yang berbeda ya Mbak ya, dan harus diperhatikan juga perawatannya karena masing-masing perlu perawatan khusus seperti itu. Nah, terakhir nih Mbak, di mana sih Sobat Tani bisa mendapatkan varietas padi unggul terbaru ini? Dan biasanya bentuk kemasannya itu didapat seperti apa? Varietas unggul padi terbaru ini dapat diperoleh di Balai Pertanian, toko pertanian, koperasi pertanian, kemudian e-commerce atau marketplace. Untuk kemasannya sendiri, jangan lupa pastikan bahwa kemasan varietas tersebut memiliki label bersertifikat.
Selain itu, perhatikan juga deskripsi atau keterangan dari produk supaya varietas tersebut adalah varietas yang memang kita tuju. Dan jangan lupa pastikan tanggal kadaluarsanya. Oke, Sobat Tani, sekarang nggak perlu bingung lagi nih karena varietas padi unggul terbaru ini bisa didapatkan di Koperasi Pertanian, Balai Pertanian, Toko Pertanian, dan Marketplace atau e-commerce. Dan jangan lupa juga perhatikan apakah sudah bersertifikat atau belum, perhatikan juga deskripsi produknya, juga tanggal kadaluarsa atau expirednya. Baik, gak kerasa nih, ternyata pertanyaan saya hari ini cukup banyak ya Mbak. Semoga cukup menjawab ya kebingungan Sobat Tani semua dalam menentukan varietas apa sih yang bisa digunakan di lahan. Pastinya varietas unggul terbaru ya. Oke Sobat Tani, tadi kita udah dapat banyak banget nih masukan dari Mbak Ulfa terkait varietas-varietas padi unggul terbaru. Ada padi sawah dengan Inpari 13, Inpari 34, Inpari 35, dan Inpari IR Nutrizing. Kemudian dari padi hibrida ada HIPA 4, HIPA 7, HIPA 20, dan HIPA 21. Dari padi gogo ada Inpago 8, Inpago 9, Inpago 12 Agritan, dan Inpago 13 Fortis. Kemudian dari padi rawa ada Inpara 4, ada Inpara 5, ada Inpara 10 BLB, dan Inpara 12 Mayas. Oke, sampai situ dulu ya perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya di channel EduFarmers. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Kalau Sobat Tani mau belajar seputar pertanian dan peternakan lainnya, bisa akses website kami di learning.edufarmers.org. Sampai jumpa lagi, bye-bye!